akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Nggak peduli apakah dari yang halal atau yang dari yang haram. Yang penting dia makan, yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli, yang makan riba, yang kerja di bank riba, yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting Anda tidak berzina, yang penting Anda tidak makan hak orang. Anda cuma bekerja, Anda hanya mencatat, Anda hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah tu melaknat yang makan, yang meminjamkan uang dilaknat, yang pinjam uang dilaknat, yang mencatat dilaknat, yang jadi saksi. Mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba, di rumah kita ada motor riba, rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba. Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Kalau kamu orang kafir silahkan makan itu. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Alhamdulillah, masih kita berpikir untuk makan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari di sini kembali lagi dalam kuliah online muamalah kontemporer. Oke, kalian sudah menyaksikan intro yang sangat menyenangkan. Bagi kalian yang belum tahu apa itu riba, marilah kita belajar apa itu riba. Untuk itu simak videonya hingga. Oke, kita mulai dari pengertian apa itu riba. Riba menurut bahasa adalah tambahan. Tambahan di sini adalah tambahan dari proses transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sangat banyak sebenarnya contoh riba yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Ada yang tidak tahu atau yang pura-pura tidak tahu ya. Banyak sekali contohnya. Contoh yang paling mudah, saya beri gambaran ya. Si A meminjam uang kepada si B. Si B mengatakan, seandainya si A minjam uang Rp5.000 kepada si B. Si B mengatakan, oke, boleh minjam, asalkan kamu akan kembalikan sebesar Rp6.000. Dan si A mengiyakannya. Kedua, si A dan B ini sudah melakukan transaksi riba. Seperti itu karena bila meminjam Rp5.000 harus balik sebesar 1.000, karena 1.000 yang diperjanjikan di awal itu adalah riba. Sering kita temukan di kehidupan sehari-hari, cuma kita sering anggap remeh. Memang riba ini zaman sekarang agak tersamarkan dalam arti tidak banyak yang mengetahui tentang bahayanya riba, jenis-jenisnya riba. Makanya di dalam kuliah ini kita akan membahas apa itu riba, apa itu jenis-jenisnya, dan apa bedanya sama jual beli.
Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari riba, mari kita bahas tentang jenis-jenis riba. Secara umum, riba dibagi menjadi 3, yaitu riba dayan, riba fadl, dan riba nasi'ah. Riba dayan adalah riba yang sangat sering terjadi di zaman jahiliyah, bahkan hingga sekarang. Contohnya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, biasanya riba ini terjadi saat transaksi pinjam-meminjam. Ada 2 contoh. Misalkan yang pertama, si A meminjam 5.000 kepada si B, dan si B meminta uang itu balik sebesar 6.000. Nah, 1.000 adalah riba. Yang kedua, si B menagih hutangnya kepada si A, tetapi si A tidak bisa membayar hutangnya. Lalu si B memberikan tempo untuk keringanan waktu pembayaran, kasih waktu sebulan lagi, namun dengan syarat hutang itu bertambah. Jadi dia minjem 5.000, nanti kalau kamu bayar bulan depan kamu harus bayarnya 6.000. Itu namanya denda di zaman sekarang, kalian pasti paham. Yang kedua ada namanya riba fadl. Riba fadl itu adalah riba yang terjadi saat penukaran barang-barang ribawi itu tidak sama ukuran dan jenisnya. Bisa kita contohkan yang paling mudah ya untuk memahami riba fadl itu. Misalkan 1 kilogram emas Singapura ditukar dengan 1 kilogram emas Indonesia. Maaf, saya belum jelasin tadi ya. Barang-barang ribawi itu menurut para ulama, yang pertama adalah emas, perak, gandum kering, gandum basah, kurma, dan garam. Nah, barang-barang itu kalau ditukar harus sama kuantitinya, jumlahnya. Jadi saya baru kasih contoh, 1 kilogram emas Singapura ditukar dengan 2 kilogram emas Indonesia. Kira-kira riba? Jelas, itu riba. Jadi, bila ada 1 kilogram emas Singapura, harus ditukar juga dengan 1 kilogram emas Indonesia. Nah, itu contoh yang paling mudah ya. Nanti kalian bisa browsing atau bisa nanti saya kasih materinya PDF untuk dibaca lagi. Yang kedua, ada namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini pengertian mudahnya adalah tempo. Sama seperti riba fadl, cuma di sini ada kasus lagi yang lebih parah lagi, maksudnya dia ditempo, dia dibayar tidak tunai. 1 kilogram emas Singapura itu ditukar dengan 1 kilogram emas Indonesia, tapi tidak tunai, tidak langsung diterima. Nah, tempo atau waktu itu yang menyebabkan transaksi itu adalah riba nasi'ah. Itu adalah 3 jenis riba yang saya jelaskan dengan ringkas ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa cari di sumber-sumber lain. Contoh-contohnya juga banyak. Intinya itulah 3 jenis riba yang harus kita hindari sebagai umat Islam. Oke, kita sudah membahas tentang pengertian dan jenis riba. Kita masuk pada pembahasan. Apa sih bedanya riba dan jual beli? Nah, padahal sangat jelas Allah sangat mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Dari ayat itu kita sudah harus meyakini bahwa riba dan jual beli itu berbeda. Tidak bisa disama-samakan, tidak ada dalil yang menyamakan, dan hati-hatilah kalian dalam bertransaksi jual beli yang sampai ada ribanya. Perlu kita garis bawahi riba di sini. Kalau di masyarakat kita, riba itu sering terjadi saat transaksi pinjam meminjam dan jual beli. Oke, ini pendapat saya. Contoh dari saya, misalkan yaitu pinjam meminjam. Jadi kalau uang, kita pinjam uang, harus balik sejumlah yang kita pinjam, tidak ada tambahan. Itu rumus utama. Jadi bila orang tua kita minjam uang kepada kita 1 juta rupiah,
mereka harus balikinnya 1 juta rupiah. Nah, kalau ada bahasa seperti ini, ya Pak, nanti Bapak harus ganti 1,5 juta. Ya. Walaupun Bapak ridho, tapi itu adalah riba. Jadi kalau uang dan uang itu harus setara dibayarnya. Berapa yang dipinjam, segitu yang balik. Tidak dijanjikan di awal. Oke, contoh lainnya dari perbedaan antara jual beli dan riba pada kasus kredit motor. Saya sengaja ngambil kasus ini karena memang sering terjadi dan memang sangat sering terjadi di dalam masyarakat kita. Sebenarnya kredit itu hal yang diperbolehkan asal akadnya benar, akadnya jual beli yang benar. Ada namanya akad murabahah, itu adalah akad jual beli yang benar. Tapi kebanyakan kita membeli motor dengan akad yang konvensional yang terdapat unsur ribanya. Misalkan si A menjual motornya 10 juta kepada si B dengan cara dicicil selama 1 tahun. Per bulannya itu dia suruh nyetor atau suruh mengangsur sebanyak 1 juta rupiah. Jadi harga motornya 10 juta, tetapi karena dicicil menjadi 12 juta di akhir pinjaman. Nah, jelas tambahan itu adalah riba karena tidak menjelaskan harga jual motornya berapa. Kalau dalam akad yang benar, si A menjual motornya kepada si B dengan mengucapkan bahwa ia mempunyai motor 10 juta, harganya 10 juta, dan ingin menjualnya sebesar 12 juta secara kredit atau bisa diangsur selama 12 kali ya dalam setahun. Nah, di sana jadi jelas harga motornya itu emang 12 juta dan dicicil selama 12 kali atau dalam 1 tahun. Nah, kalau akad konvensional kan tidak dijelaskan. Jadinya kadang-kadang orang bingung. Kredit yang hanya sisa 5 juta kok bisa melunasinya hingga sampai 8 juta, 9 juta. Di sana ada 2 unsur riba. Yang pertama ada namanya denda. Ya, denda yang saya jelaskan tadi di riba dayan itu adalah ketidakmampuan seseorang dalam membayar sesuai dengan tanggal yang disepakati. Jadi dikasih tempo tapi dikasih tambahan berupa denda. Yang kedua, si pembeli tidak mengetahui harga jual asli motor itu berapa. Jadinya dia tidak tahu bahwa harga motor asli itu 12 juta. Dia cuma tahu dia akan store 1 juta selama 1 tahun atau 12 kali. Jelas jumlahnya akan 12 juta. Jadi perhitungan mereka tidak akan sinkron. Itulah bedanya antara jual beli dan riba. Sangat fair sebenarnya jual beli yang Allah perintahkan pada kita, dan sangat tidak baik sebenarnya riba yang Allah haramkan untuk kita. Ingat, riba adalah dosa yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dosa besar yang memang sangat kita semua remehkan di zaman saat ini. Nah, saya berharap dari perkuliahan ini bagi yang belum tahu riba, belum mengerti itu riba dan merasa pernah melakukannya, marilah kita tinggalkan riba itu dalam kehidupan kita. Kita tinggalkan sisa-sisa riba dan kita makmurkan jual beli. Oke, itu adalah penjelasan saya tentang riba dan masalah. Kita tadi sudah membahas tentang pengertiannya, jenis-jenisnya, dan perbedaannya antara riba dan jual beli. Tentunya dengan sesingkat-singkatnya yang bisa kita. Bila ada pertanyaan masalah riba ini atau masalah kuliah lain, kalian bisa email di email saya yang akan saya tampilkan. Mohon menulis nama dan kelasnya dan apa pertanyaan. Insya Allah saya akan jawab
Sebab dari kemarin saya terima email tapi tidak ada namanya, jadinya saya belum bisa membalasnya. Saya tidak tahu siapa yang mengirim email itu. Oke, untuk minggu ini bebas tugas, selamat belajar, dan semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.